Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pemirsa di channel yang paling bermanfaat di atas muka bumi ini. Para pemirsa, ada sebuah peristiwa yang kemudian itu menjadi viral ya, menjadi viral dan itu berujung laporan kepada polisi ya. Sebut Soekarno tukang penjarakan ulama, DPN laporkan Haikal Hasan ke Bareskrim Polri ya. Kelompok masyarakat yang menamakan diri sebagai Dewan Perjuangan Nasional atau DPN melaporkan penceramah Haikal Hasan ke Bareskrim Polri Jumat 11 Februari 2022. Laporan itu buntut pernyataan yang menyatakan Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno kerap memenjarakan ulama. Ketua Umum DPN Wanto Sugito mengatakan pernyataan yang dilontarkan Haikal Hasan berpotensi menimbulkan konflik. Atas hal itu, laporan harus dibuat guna mencegah hal tersebut. Ingin melaporkan saudara Haikal Hasan terkait pernyataannya yang mengatakan Bung Karno tukang penjarakan ulama, kata Wanto. Wanto melanjutkan pernyataan Haikal Hasan juga membuat stigma seolah-olah kalau Bung Karno bermusuhan dengan para ulama. Padahal lanjut dia pada kenyataannya Bung Karno atau Presiden Soekarno menyandang gelar pahlawan Islam. Jadi ada distorsi sejarah yang dilakukan oleh Haikal Hasan, padahal sejarah mengatakan misalnya pada tahun 65 Bung Karno mendapatkan gelar pahlawan Islam, pahlawan kehormatan dari pemimpin-pemimpin Islam Asia Afrika pada tahun 1965 katanya. Meskipun demikian, kepolisian meminta agar DPN untuk melengkapi berkas laporan. Atas hal itu, DPN melalui Ketua Bidang Keagamaan dan Ketuhanan, Irfan Fahmi menyebut pihaknya akan kembali datang ke Bareskrim pada pekan depan. Diminta lengkapi berkas, jadi kemungkinan Senin atau Selasa kami kembali lagi, kata Irfan. Irfan melanjutkan berkas yang dianggap belum lengkap berkaitan dengan keorganisasian, pasalnya dalam pelaporan itu bukan perorangan. Surat-surat internal secara organisasi karena kami laporkan secara organisasi, maka kelengkapan formil organisasi harus dilengkapi, katanya. Oke ya para pemirsa ya. Jadi ketika Presiden pertama Bung Karno yang kemudian disebut sebagai memenjarakan para ulama ya, kerap memenjarakan para ulama, ini ada kalau orang kemudian menganggap ya, melihat ini sebagai hal bahwa wah ini masa Bung Karno berarti tidak sejalan dengan para ulama dan malah justru memenjarakan. Padahal kita lihat dalam sejarahnya ya, Bung Karno banyak sekali menggandeng para ulama ya, tentu dalam awal-awal bagaimana agar Indonesia bisa berdiri ya, itu banyak sekali terjadi ya, bagaimana Bung Karno itu merangkul para ulama dan para ulama juga banyak yang mendukung Bung Karno. Jadi pernyataan-pernyataan semacam ini tentu lepas dari sejarah ya, lepas dari sejarah yang kemudian bisa menimbulkan seperti dikatakan tadi, menimbulkan konflik. Nah, ini bahaya kalau kemudian konflik ini melebar, meluas. Nah, ini bisa menimbulkan ya konflik ya, tentu saja perpecahan di dalam bangsa Indonesia. Tentu kita harus melihat sejarah secara lebih luas, melihat sejarah tentu dengan baik ya. Ulama mana yang kemudian dipenjarakan ya, yang mungkin atas dasar apa dan lain sebagainya. Tapi buktinya para ulama sendiri banyak yang mendukung Bung Karno dan tidak dipenjarakan gitu loh ya. Bahkan di dalam kabinet-kabinet di pemerintahan Bung Karno banyak sekali para ulama yang memegang peranan-peranan penting, mengusulkan ya sesuatu yang penting, termasuk juga istilahnya berperan aktif dalam kemerdekaan Indonesia ya, proklamasi dan lain sebagainya. Itu banyak sekali para ulama yang di situ dan tidak dipenjarakan oleh Bung Karno. Jadi stigma bahwa ucapan, pernyataan bahwa Bung Karno memenjarakan para ulama, nah ini harus dilihat betul bagaimana konteks sejarahnya, bagaimana apa yang terjadi pada saat itu, ya apakah benar demikian? Ya ini ya, seperti dikatakan tadi akan rentan menimbulkan konflik. Padahal ya bagaimanapun juga Bung Karno mendapatkan seperti dikatakan tadi bahwa pahlawan Islam ya, pahlawan Islam ya. Ini harus melihat secara jelas ya para pemirsa, kita jangan terpancing ya oleh video-video yang semacam ini. Tentu kita harus berpikir secara jernih, melihat sejarah secara utuh ya, agar tidak kemudian sudut pandang yang berbeda daripada para sejarawan ini kemudian dimunculkan dan menimbulkan istilahnya ketegangan-ketegangan dalam masyarakat. Ya, tentu saja kita harus lebih dewasa, tidak menelan-mentah segala informasi yang ada. Terima kasih para pemirsa, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.